Nah, dari pesan kemarin kita udah tahu nih contoh dari catcalling yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, kenapa catcalling masih terjadi dan masih dinormalisasi di sekitar kita? Alasan pertama, katanya korban memakai pakaian terbuka sehingga si pelaku merasa tergoda. Tapi hasil dari survei menyatakan bahwasannya orang-orang dengan pakaian tertutup juga masih mendapatkan catcalling, bahkan ada yang berhijab. Halo semuanya, sekarang aku pengen cerita nih tentang pengalaman catcalling yang dialami oleh Kak Elizabeth Glory yang diceritakan di artikel berikut. Kejadian ini bermula ketika Kak Elizabeth hendak pergi kerja dari kosannya, dan ketika di perjalanan Kak Elizabeth disapa oleh 3 orang laki-laki petugas instalasi listrik yang salah satu dari mereka bisa diperkirakan sudah berusia parubaya. Mereka menyapa Kak Elizabeth dengan kalimat, "Neng, lihat sini dong." Dan parahnya, mereka terlihat bangga dengan aksi yang mereka lakukan. Kak Elizabeth yang kesal dan marah berbalik badan dan mengeluarkan handphonenya untuk memotret 3 orang tersebut. Mereka terlihat kaget dan bingung dengan tindakan yang Kak Elizabeth lakukan. Berikut adalah foto petugas instalasi pelaku catcalling yang diambil oleh Kak Elizabeth. Semenjak saat itu, Kak Elizabeth mulai melakukan mini social eksperimen di mana ketika dia di catcall, maka Kak Elizabeth akan mengambil gambar pelaku catcall. Tentu saja ceritanya masih belum selesai, kita lanjut ke part 2. Part 2 dari cerita mini social eksperimen yang dilakukan oleh Kak Elizabeth Glory terkait dengan catcalling. Di hari yang sama setelah mengalami catcalling oleh 3 petugas instalasi listrik, Kak Elizabeth juga mendapatkan perlakuan yang mirip dari petugas ojek online. Di sini bersiul ke arah Kak Elizabeth. Kak Elizabeth hendak mengambil foto pelaku banget bersembunyi di balik punggung temannya. Namun Kak Elizabeth nggak kalah gigih dan tetap berusaha untuk mendapatkan foto wajah pelaku. Lalu foto ini diambil ketika Kak Elizabeth mendapatkan perlakuan catcalling yang dilakukan oleh segerombol bapak-bapak. Mereka berkata kepada Kak Elizabeth, "Cantik, mau kemana?" Selanjutnya adalah catcalling yang dilakukan oleh segerombolan aparat yang sedang bertugas dalam aksi mahasiswa pada tanggal 24 Desember pada tahun 2019. Pada saat itu, Kak Elizabeth bertugas sebagai seorang wartawan. Kak Elizabeth sempat merasa takut dan hasil fotonya menjadi blur. Setelah foto diambil, petugas-petugas tersebut hanya tertawa dan tidak menunjukkan rasa penyesalan. Nah, dari pesan kemarin kita udah tahu nih contoh dari catcalling yang terjadi di sekitar kita. Pertanyaannya, kenapa catcalling masih terjadi dan masih dinormalisasi di sekitar kita? Alasan pertama, katanya korban memakai pakaian terbuka sehingga si pelaku merasa tergoda. Tapi hasil dari survei menyatakan bahwasannya orang-orang dengan pakaian tertutup juga masih mendapatkan catcalling, bahkan ada yang berhijab. Alasan yang kedua, katanya catcalling itu bukan bentuk pelecehan seksual dan ya udah nggak usah dibesar-besarin. Salah ya, catcalling termasuk pelecehan seksual dalam bentuk verbal, dan dia menduduki angka tertinggi dari bentuk pelecehan seksual lainnya. Alasan yang ketiga, katanya catcalling itu cuma dialami oleh perempuan. Faktanya, berdasarkan 62 responden, 1 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual, dan tidak menutup kemungkinan kalau mereka juga mendapatkan catcalling. Jadi gimana? Masih mau nyalain korban dan menormalisasi catcalling?